Selamat datang dan jumpa kembali di Selamat Hari Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bisnis plan model Canvas. Ya. Jadi hal terpenting dalam setiap melakukan bisnis adalah membuat perencanaan. Nah, perencanaan yang dibuat dalam bisnis tentunya nanti akan memandu kita untuk bisa melaksanakan serta mendirikan bisnis atau usaha yang akan kita tekuni. Dengan perencanaan tersebut, kita juga bisa memprediksi hal-hal yang terkait dengan apa-apa saja yang berhubungan dengan bisnis kita. Sehingga nanti kita bisa menciptakan yang namanya core bisnis, bisnis inti kita, kemudian kita memiliki perangkat-perangkat bisnis yang komprehensif, yang lengkap, serta nanti memudahkan kita untuk melaksanakannya. Oke, itu yang menjadi inti pembahasan dalam pertemuan kita kali ini. Ya, perencanaan bisnis memiliki berbagai definisi, diantaranya apa yang disampaikan oleh Bygrave, dikatakan yang namanya business plan itu adalah dokumen. Ya, dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa. Ya, di mana nanti ujung-ujungnya tujuannya tidak lain adalah menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Ya. Jadi kata Bygrave itu, business plan itu adalah sarana untuk menjual bisnis kita kepada investor, begitu ya. Jadi sebagaimana bisnis kita berjalan itu tertuang dalam business plan. Terus kemudian apa yang dikatakan oleh Hestrick, dia mengatakan bahwasannya dokumen tertulis yang disiapkan oleh setiap entrepreneur yang menggambarkan semua unsur-unsur yang ada di internal maupun eksternal perusahaan untuk memulai usahanya. Nah, di dalamnya berisi perencanaan, permodalan, manufaktur, serta sumber daya manusia. Jadi kedua ahli ini menyatakan bahwasannya bisnis plan itu adalah dokumen yang berisi tentang hal-hal yang terkait dengan usaha yang mau didirikan. Tujuannya tidak lain adalah nanti bisa digunakan untuk mencari investor. Seperti itu. Ya. Nah, manfaatnya apa sih kalau misalnya kita itu membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum memulai bisnis? Ya. Jadi di situ dikatakan rencana bisnis adalah sebuah rencana mengenai langkah-langkah apa saja yang harus kita kerjakan dalam merealisasikan ide atau gagasan bisnis kita. Jadi sebelum bisnis itu dimulai, kita kan punya rencana. Kita punya ide-ide atau gagasan-gagasan. Mau buat ini, mau buat itu, mau buat usaha ini, dan sebagainya. Nah, ide-ide atau gagasan itu, agar nantinya bisa terlaksana, maka harus dituangkan dalam sebuah rencana. Rencana usaha. Modalnya bagaimana, SDM-nya bagaimana, finansial atau keuangannya bagaimana, produk yang mau diciptakannya bagaimana. Nah, itu semuanya direncanain. Ya, dalam sebuah business plan. Nah, business plan di sini berfungsi sebagai panduan untuk menjalankan bisnis yang ada. Guidance-nya lah. Ya. Jadi kita melaksanakan bisnis berdasarkan business plan itu. Ya. Kemudian nanti business plan ini juga digunakan untuk mencari sumber dana serta memberikan gambaran hasil di masa depan. Jadi kalau boleh dibilang ini adalah kerangka menuju tujuan utama bisnis kita. Nah, SOP-nya pelaksanaan bisnis kita itu ada di dalam bisnis plan itu. Jadi usaha yang bagus adalah usaha yang memiliki perencanaan awal yang bagus juga. Dengan perencanaan awal yang bagus, maka bisnis dapat dijalankan sesuai dengan rule-nya. Itu ya manfaat dari
Business plan. Nah, bagaimana membangun bisnis ya dalam pandangan saat ini? Nah, kalau dulu pola pemikiran membangun bisnis adalah pertama ada ide dulu, terus kemudian direncanakan, terus kemudian disesuaikan dengan iklim bisnis saat ini, ada banyak competition, terus kemudian baru dibuat bisnisnya seperti itu. Namun cara-cara seperti ini dirasakan banyak sekali kegagalannya, ya. Nah, untuk saat ini model perencanaan bisnis atau membangun bisnis baru itu dimulai dengan ide terlebih dahulu. Sama seperti tadi, ide. Namun sebelum membuat bisnis plan, kita harus membuat kerangkanya dulu. Ya, membuat kerangkanya dulu. Kerangkanya itu adalah di dalam bisnis model. Seperti itu. Dengan membuat kerangka ini kita bisa tahu nanti hal-hal apa saja sih yang akan ada dalam bisnis kita. Sehingga nanti kalau sudah tahu kerangkanya baru dibuat perencanaan bisnisnya. Langkah selanjutnya nanti sama, ya, dilakukan yang namanya competition atau pitching, dan dilanjutkan dengan membuat bisnis baru. Jadi perbedaannya terletak pada adanya bisnis model, ya, adanya bisnis model. Nah, seperti itu. Ya. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana membuat bisnis model tersebut sebelum kita membuat perencanaan bisnisnya atau bisnis plan-nya. Nah, untuk membuat model, kita menggunakan yang namanya hal baru yang dipakai oleh kebanyakan para wirausahaan, yaitu Business Model Canvas atau BMC. Nah, isinya adalah kerangka kerja yang membahas model bisnis yang disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami. Nah, jadi dengan model kanvas ini nanti kita bisa paham tuh apa-apa saja yang perlu kita masukkan dalam bisnis plan kita. Ya. Nah, di dalam BMC ini ada yang namanya 9 blok utama. Jadi BMC ini terdiri dari blok-blok khusus gitu ya, yang nantinya harus diisi oleh yang ingin membuat suatu usaha. Nah, kalau misalnya setiap blok itu bisa diisi dengan baik, ya, maka itu akan menjadi guidance kita untuk melakukan pada tahap selanjutnya dalam pembuatan business plan kita. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita nanti akan perlihatkan model dari BMC-nya. Tapi terlebih dahulu, apa sih kegunaannya? Dengan membuat yang namanya business model seperti BMC ini, kita dapat mengetahui semua hal-hal yang ada di dalam lini bisnis kita. Ya. Jadi kita bisa menggunakan BMC ini untuk semua unit usaha kita. Kemudian membantu untuk mempercepat proses analisa SWOT-nya. Ya, analisa kekuatan serta kekurangan bisnis kita. Dan mengetahui kelemahan serta analisis kebutuhan dan profit. Ya, bagaimana caranya kita menganalisa itu? Nah, kita bisa menggunakan model BMC ini. Ya. Jadi intinya di dalam BMC itu yang menjadi hal utama adalah tentang offering, customer, dan infrastructure. Seperti itu. Jadi kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Terdiri dari 9 kotak. Ke-9 kotaknya ini merupakan hal-hal yang harus ada dalam bisnis yang akan kita buat.
Dengan mengisi kotak-kotak ini, kita akan memahami bahwasannya bisnis kita itu nanti orientasinya bagaimana, seperti itu. Ya, bagaimana? Nah, dari sinilah nanti kita bisa merencanakan berbagai hal dengan mengisi setiap kolom ini. Ya, ada key partner, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, channel, key resources, cost structure, dan revenue stream. Ya, nah, kita bahas satu-satu. Ya, apa isi dari setiap kotak itu? Ya, offering sekarang yang disebut dengan value proposition. Jadi di dalam bisnis itu yang akan kita buat tentunya harus ada sesuatu yang kita tawarkan. Bisa berbentuk produk maupun bisa berbentuk jasa. Ya. Jadi isi dari value proposition ini adalah apa yang mau kita usahakan. Bentuknya seperti apa. Ambil contoh itu misalnya. Ya. Dia punya usaha baru ingin memasarkan jilbab pasmina atau jilbab segi empat atau bros atau jarum pentul atau apa sajalah. Jasa misalnya, jasa penginapan, jasa kuliner, kemudian jasa percetakan dan sebagainya. Anything. Boleh, bebas seperti itu. Hanya saja untuk bisa menentukan ini produk-produk atau jasa-jasa yang akan kita usahakan tentu harus lahir dari ide atau gagasan dari yang akan membuat produk atau jasa itu. Makanya seorang entrepreneur itu harus memiliki visi, memiliki semacam intuisi yang kuat gitu dalam menciptakan ide-ide atau gagasan. Ya, itu yang pertama. Terus kemudian ada yang namanya customer segment. Kalau sudah ditentukan produk atau jasanya, kira-kira produk jasanya itu untuk siapa? Ya, siapa yang akan menjadi konsumen kita atau pelanggan kita? Ya. Nah, kalau tadi memiliki usaha membuka butik jilbab tentunya harus punya segmennya. Siapa itu? Ya tentu wanita-wanita yang berhijab. Seperti itu ya. Bagaimana dengan usianya? Nah, Anda juga harus menentukan apakah 15 sampai 50 tahun atau anak-anak juga boleh pakai. Kemudian Anda mau pelanggan-pelanggan Anda ini tersebar di mana seperti itu. Nah, kita ambil contoh tersebarnya di area Jabodetabek yang gampang. Nah, dengan begitu kita nanti bisa memahami bahwasannya kalau saya bikin produk hijab, tentunya saya harus mengacu pada ini. Ya, mengacu pada hal-hal apa yang kita tentukan dari pelanggan kita. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya channel. Channel merupakan cara atau sarana ya untuk bisa memperkenalkan produk kita ke pelanggan. Bagaimana caranya? Seperti itu. Apakah melalui media sosial, Instagram, atau melalui public figure, endorse, dan sebagainya. Itu perlu dipikirkan. Jadi kalau Anda membuat usaha kuliner, usaha Anda itu mau dipasarkannya melalui apa? Apa melalui mulut ke mulut atau melalui brosur dan sebagainya. Nah, itu harus dipikirkan. Nah, ini terkait dengan penggunaan teknologi saat ini agar usaha Anda itu bisa maju. Ya. Terus kemudian customer relationship. Bagaimana caranya nanti usaha yang Anda bikin itu bisa menjalin hubungan dengan pelanggan Anda. Bisnis Anda itu diharapkan disukai oleh pelanggan, kemudian bisa menciptakan yang namanya loyalties pelanggan, ya, customer loyalty, ya, atau customer satisfaction. Itu bagaimana caranya?
Nah, ini perlu adanya kiat-kiat tersendiri gimana caranya menjalin hubungan dengan pelanggan atau customer kita. Seperti itu. Ya, ini contohnya ya. Dengan menanyakan tingkat kepuasan, kemudian concern dengan setiap keluh kesah dari pelanggan kita. Nah, seperti itu. Merespon jika ada yang ditanya dari pelanggan kita. Nah, itu semuanya merupakan bagian dari customer relationship. Ya. Terus kemudian key activities. Key activities menyangkut aktivitas yang harus dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan bisnisnya dalam menghasilkan produk atau layanan jasa sehingga bisa memuaskan pelanggannya. Ya, bagaimana brandingnya, ya, bagaimana packagingnya, bagaimana eh, promosi menggunakan medsosnya, penggunaan sarana teknologinya bagaimana, seperti itu. Ya, nah bisa dengan cara branding misalnya, menjadikan produk Anda itu sponsor-sponsor untuk event-event lain. Ya, terus kemudian membuat fitur-fitur yang ada di dalam kemasan produk Anda. Nah, itu semuanya masuk ke dalam key activities. Seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah key resources, yaitu berbagai macam sumber daya yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Ya, seperti human-nya, mereknya, peralatan, teknologinya sebagaimana. Ya, jadi semuanya berperan andil, memiliki andil dalam membangun usaha kita. Ya, contohnya di sini peran dari sumber daya manusianya. Ada berbagai macam peran di situ. Ada yang jadi influencer, ada yang jadi penata keuangan, ada yang jadi inovator dan sebagainya. Semuanya dituliskan ya di dalam key resources. Terus kemudian ada key partnership, yaitu pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya usaha atau bisnis kita. Nah, bagaimana tuh Anda menjalin hubungan dengan mitra-mitra kita? Ya, seperti misalnya supplier, kemudian marketing team, event organizer, terus kemudian government maybe gitu ya. Terus kemudian distributor dan sebagainya. Ya. Jadi bagaimana itu Anda membangun partnership dengan mereka? Ya, ya kalau misalnya usahanya hijab tadi ya tentu suppliernya ya penyedia bahannya gitu ya, bahan baku. Terus kemudian kalau dia itu kuliner tentu pemasoknya ya pemasok bahan-bahan baku makanannya. Ya, percetakan ya tentu ya pemasok kertasnya, mesin-mesinnya dan sebagainya. Itu yang disebut dengan key partnership. Ya. Terus kemudian ada revenue stream. Ya. Jadi di dalam revenue stream ini setiap usaha itu pasti memerlukan pendanaan. Ya. Nah, bagaimana caranya si pemilik usaha itu dalam memanage setiap hal-hal yang menyangkut dana, terutama dari sisi pendapatannya. Gitu. Ya. Jadi bagaimana itu? Apakah dia itu melakukan penjualan langsung? Apakah dia melalui perantara, ya, atau melalui iklan promosinya, atau melalui apa seperti itu? Nah itu semuanya diatur dalam revenue stream. Jadi, coba memprediksi kira-kira bagaimana itu untuk bisa menghasilkan pendapatan yang optimal itu bagaimana cara. Selanjutnya ada yang namanya cost structure. Kalau tadi dalam revenue stream itu terkait dengan bagaimana sumber pendapatannya, kalau ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan apa saja.
Apakah biaya produksi, apakah biaya iklan, apakah biaya untuk tenaga kerja, gaji, ya. Nah, tujuannya apa mengetahui biaya-biaya ini agar kita paham gitu. Pengeluaran-pengeluaran yang akan dilakukan dalam setiap bisnis itu agar jelas. Sehingga kita nanti tidak berada dalam posisi kesulitan pada saat harus mengeluarkan dana. Jadi semuanya sudah tertata dengan baik. Ya. Jadi harus memikirkan. Jadi kalau Anda buka kuliner, makanan harus memikirkan apakah ada biaya sewa tempat, apakah ada biaya lain selain bahan-bahan baku kulinernya. Nah, itu harus dipikirkan. Bagaimana penggajian karyawannya. Itu ya. Oke. Nah, ini adalah model contoh yang diambil dari ekonomidesa.com dalam membuat bisnis selai nanas. Jadi untuk key partner, nah dia partnernya siapa? Jadi nanti kalau misalnya dia sudah membuat selai nanas tadi, mau dipasarin kemana seperti itu. Apa yang menjadi mitranya? Dia membuat seperti ini. Ya, ada GoFood, ada rumah kemasan, pengusaha roti, ya, badan usaha milik desa dan sebagainya. Terus kemudian key activities-nya apa? Aktivitas utamanya seperti apa? Nah, tentunya kalau membuat selai nanas harus ada bahan baku nanasnya. Mulai dari budidaya nanasnya, kemudian dihaluskan, dimasak, dikemas, dipasarkan. Ya, nanti kalau ada limbah nanasnya diapain. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya key resources di situ. Ya, key resources. Situ ada lahan budidaya nanasnya, kemudian peralatan penggilingnya, limbah nanas dan sebagainya. Ya. Kemudian ada value proposition. Value proposition itu maksudnya nanasnya itu nanti bagaimana? Produknya itu seperti apa? Oh, dikemas dalam botol, ya, dikemas dalam plastik dengan ukuran tertentu. Kemudian menerima pesanan online dan sebagainya. Ya. Terus kemudian ada customer relationship, kemitraan pelanggan. Bagaimana tuh caranya tuh? Dengan siapa saja? Segmentasinya untuk siapa saja? Kemudian salurannya bagaimana cara melakukannya? Dengan brosur, pameran, media online dan sebagainya. Nah, terus kemudian tadi ada di sini ada revenue, ya, revenue stream. Melalui apa? Penjualannya. Jadi pendapatannya itu diperoleh dari mana? Dari penjualannya, penjualan pakan, jasa memberikan pelatihan dan sebagainya. Harus ada seperti ini ya. Dan ada struktur biayanya, biaya yang dikeluarkan untuk membuat ini, produk selai nanas ini apa saja. Ya, ada biaya budidaya, ada biaya panen, biaya pembuatan, biaya pengolahan limbah, kemasan, biaya listrik, air, dan sebagainya. Nah, ini semuanya Anda cantumkan dalam blok-blok yang sudah disediakan. Seperti ini. Dengan begini kita memiliki gambaran, oh kalau membuat selai nanas itu segmentasi pasarnya ini. Terus nanti kalau sudah jadi nanasnya, maka dipasarkannya caranya bagaimana? Oh, melalui ini. Ya. Selai nanas yang akan kita hasilkan seperti apa? Oh, ini. Nah, ini nanti bisa bercerita pada saat Anda menyusun bisnis plan. Jadi cerita yang ada di sini nih, informasi yang ada di dalam BMC ini bisa Anda terjemahkan di dalam bisnis plan tadi. Anda bisa ceritakan. Ya. Nah, ini ada contoh lagi. Ya. Diambil dari salah satu bisnis, misalnya yang bersangkutan ingin membuat dapur coklat. Nah, bagaimana caranya membuat dapur coklat? Tentukan dulu yang namanya customer segmentnya. Apa itu customer segmentnya? Ya, apakah untuk anak-anak, remaja, atau dewasa, atau bagaimana? Terus kemudian masyarakatnya yang bagaimana? Oh, kebetulan dia menentukan
nanti coklat yang dibuat itu untuk menengah ke atas. Nah, terus kemudian bagaimana caranya menentukan customer relationship-nya? Oh, melalui media, event member dan sebagainya. Terus kemudian bagaimana tuh value proposition-nya? Apa yang dibuat di sini? Ya, dihasilkan semuanya. Jadi semuanya ditentukan berdasarkan semacam prediksi apa yang menjadi bagian dari tiap-tiap blok ini, seperti itu. Sehingga nanti kalau sudah memahami ini, pada saat menyusun bisnis plan itu bisa disusun secara baik bisnis plan-nya, punya gambaran bisnis plan-nya itu. Ya. Nah, format laporannya untuk pembuatan bisnis plan, nah, untuk Anda semua nih, kalian yang sedang menjalankan perkuliahan entrepreneur biasanya seperti ini, ya umumnya. Ya, halaman pertama itu ada halaman judul, nama bisnisnya apa, logonya apa. Kemudian ada overview, latar belakang bisnisnya, visi dan misi, terus kemudian statement product description dan sebagainya. Kemudian tampilkan yang namanya BMC yang tadi, ya, yang sudah digambar tadi dimasukkan ke sini. Terus kemudian dijelaskan BMC-nya, ya. Terus kemudian yang terakhir adalah financial plan. Ya, ini berkaitan dengan penganggaran, bagaimana anggarannya. Ya, seperti itu. Dan di bagian terakhir adalah bentuknya adalah closure, ya, penutup, seperti itu. Ini bentuk umum dari sebuah laporan bisnis plan-nya seperti itu. Nah, nanti Anda bisa praktekkan berdasarkan bisnis model canvas yang sudah dirancang tadi, gitu, ya. Nah, di dalam membuka usaha baru, kita juga terkait dengan salah satu bidang ekonomi yang nantinya menjadi hal penting untuk keberlangsungan usaha kita, yaitu marketing. Nah, berbicara tentang marketing di sini cakupannya luas sekali. Tapi yang perlu diingat adalah kita menginginkan usaha kita, bisnis kita itu bersifat ajeb gitu ya, dalam arti berdiri dan bisa berjalan sesuai dengan bisnis plan kita. Nah, makanya setiap usaha yang kita dirikan itu harus memiliki yang namanya marketing strategi, gitu, ya. Jadi bagaimana setiap usaha, para pebisnis kita itu bisa menjual bisnisnya ke pasar. Nah, itu harus mengetahui yang namanya strategi pemasaran. Ya. Nah, terkait dengan strategi pemasaran ini tentunya kita juga berhubungan dengan konsumen yang akan kita tuju, seperti itu. Karena sasaran dari strategi pemasaran kita adalah selain produk kita sendiri yang kita upayakan, juga menyangkut konsumen kita, seperti itu. Ya. Jadi jika usaha yang sudah didirikan tadi memahami karakteristik dari konsumen dan memahami apa keinginan dari konsumen, tentu akan memudahkan bagi langkah selanjutnya dalam hal yang namanya developing business, seperti itu ya. Business development, seperti itu. Pengembangan bisnisnya nanti akan menjadi mudah jika kita memahami itu. Ya. Nah, apa yang harus dipahami setiap produsen terhadap konsumennya? Jadi mereka itu harus paham bahwasannya konsumen atau pelanggan itu memiliki keinginan atau kebutuhan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nggak sama, seperti itu. Nah,
kita tinggal bisa atau tidak menempatkan usaha atau bisnis kita itu dengan cara menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sehingga kita bisa memahami produk apa yang akan kita usahakan. Ya. Terus kemudian juga paham mengenai biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh konsumen. Konsumen itu tentu akan membeli produk-produk yang memang mereka sukai dan rela mengeluarkan berbagai macam biaya terhadap produk mereka. Ya. Terus yang selanjutnya, konsumen juga menginginkan adanya kenyamanan pada saat mengkonsumsi produk, menggunakan produk. Ya, sehingga nanti mereka mengharapkan yang namanya kepuasan dalam menggunakan produk itu, merasa nyaman. Dan yang selanjutnya ada yang namanya komunikasi. Jadi konsumen itu cenderung untuk selalu bertanya tentang apa produk yang ditawarkan, apa keunggulannya. Kalau misalnya saya memakai produk ini, nanti bagaimana servisnya atau pelayanan dari perusahaan terhadap produk yang saya beli. Nah, seperti itu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari konsumen atau pelanggan kita. Jadi kita itu sebagai produsen atau sebagai businessman, pengusaha yang melakukan kegiatan usaha harus bisa memiliki kemampuan dalam hal berkomunikasi, menjawab setiap pertanyaan, komplain dari konsumen. Nah, itu pentingnya itu. Ya. Nah, kalau dilihat dalam setiap kegiatan pemasaran tentunya terkait dengan bagaimana pemasaran itu bisa terjadi gitu. Ya, jadi dalam tindak tanduk atau perilaku konsumen itu ada yang namanya konsep dasar pemasaran yang kita kenal dengan istilah AIDA plus S gitu ya. Yang pertama yaitu attention, perhatian. Jadi konsumen itu pada saat dia itu ingin membeli barang tidak serta-merta membeli. Jadi mereka perhatian dulu, memperhatikan dulu, mencari-cari apa yang akan dibelinya. Ya, dilihat dulu coraknya, dilihat dulu harganya, dilihat dulu warnanya dan sebagainya. Terus kemudian nanti setelah memperhatikan timbul rasa ketertarikan. Wah, ini sepertinya cocok ini untuk saya. Ini sepertinya pas untuk saya. Nah, ya. Setelah itu kemudian timbul rasa keinginan untuk membeli. Itu yang tertanam dalam pikiran konsumen atau pelanggan. Setelah timbul keinginan untuk membeli, langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan membeli. Ya, membeli barang-barang yang menurut pemikiran mereka itu bisa nantinya mendatangkan kepuasan. Seperti itu. Perusahaan yang bagus, perusahaan atau usaha yang bagus adalah mampu menciptakan yang namanya tingkat kepuasan pelanggan atau customer satisfaction terhadap produk-produk yang dijualnya atau jasa yang dijualnya. Nah, itulah kunci utama dari keberhasilan bisnis. Jika pelanggan atau konsumen itu merasa puas, tentunya itu akan menjadi modal utama bagi perusahaan untuk bisa berkembang terhadap produknya. Nah, seperti itu. Ya, itulah inti dari pemasaran produk dalam setiap kegiatan usaha, baik itu wirausaha, kegiatan usaha bisnis besar, kecil, dan sebagainya. Semuanya mengarah pada satisfaction, customer satisfaction. Jadi kalau bilang itu adalah number one gitu ya. Jadi number one of goals of business. Ya. Oke. Nah, untuk bisa memperoleh kepuasan tadi, tentunya setiap perusahaan itu harus berjuang, berusaha sedapat mungkin. Bagaimana caranya, strateginya membangun kepuasan konsumen itu.
Melalui apa? Melalui marketing mix yang mereka tawarkan, yang mereka ada, yang mereka buat strateginya. Jadi marketing mix di sini merupakan kombinasi dari beberapa kegiatan marketing, ya. Diharapkan dengan adanya kombinasi yang bagus ini bisa menghasilkan tingkat kepuasan tadi. Bisa berbentuk produk, harga, distribusi, promosi, dan sebagainya. Kesemuanya itu bertujuan untuk mencapai ke arah sana tadi. Ya. Mencapai tujuan utama perusahaan atau usaha, yaitu tercapainya tingkat kepuasan pelanggan. Nah, strateginya nanti bisa dikaitkan dengan produk seperti apa, dengan harga seperti apa strateginya, dengan distribusi seperti apa, promosinya seperti apa. Nah, seperti itu. Ya. Produk, penjelasannya di sini merupakan ya inti sentral dari kegiatan marketing karena itu yang ditawarkan ke konsumen. Ya, itulah inti bisnis kita. Jadi kalau suatu bisnis usaha tidak punya produk ya susah begitu ya untuk dikatakan usahanya itu berhasil. Kemudian ada harga. Ya. Jadi bagaimana orang itu bisa tertarik dengan produk kita biasanya itu dilihat dari harganya. Ya. Harga-harga dalam memperoleh produk itu sendiri, harga-harga dalam hal menciptakan produk itu sendiri, itu semuanya ada di situ. Terus kemudian ada saluran distribusi. Nah, bagaimana produk-produk kita itu bisa sampai ke konsumen dengan cepat. Harus ada yang namanya channel distribution channel. Ya. Sehingga nanti konsumen pada saat dia itu ingin membeli dan harus inden seperti itu, nah, mereka menginginkan yang cepat produknya itu sampai ke tangan mereka. Bagaimana caranya? Melalui the effective channel of distribution. Kemudian ada promosi. Bagaimana sih caranya memasarkan produk kita itu ke konsumen secara bagus? Ya bisa melalui promosi-promosi, ya buy one get one, kemudian diskon, ya dan sebagainya, pameran, exhibition dan sebagainya. Sehingga konsumen atau pelanggan menjadi tahu tentang produk kita. Seperti itu, ya. Nah, yang sekarang lagi tren dalam dunia marketing adalah bagaimana memasarkan produk ya berbasis teknologi. Inilah yang menjadi tantangan utama bagi para wirausahawan kita, baik yang berkecimpung dalam usaha kecil, menengah, kemudian maupun yang besar seperti itu ya. Bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, tren teknologi yang ada. Bagaimana menciptakan konten marketing yang menarik. Seperti itu. Bagaimana penggunaan mobile marketing. Jadi memasarkan barang saat ini tidak perlu lagi pakai iklan-iklan di media cetak seperti itu ya. Tapi bagaimana memanfaatkan gadget yang kita punya sebagai media iklan, sebagai media promosi dalam marketing kita. Kemudian bagaimana menyesuaikan atau mengintegrasikan seluruh kegiatan marketing kita itu secara digital, mulai dari penjualan, kemudian pembayaran, ya, pengiriman dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita bisa menciptakan pemasaran yang berkelanjutan, ya. Jadi tidak hanya hari ini saja, tidak hanya besok saja, tapi terus secara terus-menerus. Serta bagaimana kita melakukan pola pengembangan hubungan personalized marketing, ya, terhadap konsumen kita, menjalin relationship dengan customer kita. Juga pemanfaatan marketing secara visual. Jadi dengan memanfaatkan media sosial kita, sehingga orang bisa tahu gitu tanpa harus datang ke toko kita, tanpa harus datang ke tempat usaha kita, orang sudah tahu produk yang akan kita jual.
melalui iklan-iklan visual itu. Nah, itu semuanya menjadi tantangan utama bagi para bisnismen, usahawan, wirausahawan kita. Artinya ke depan itu jika usahanya ingin maju, dia harus mempunyai sense of teknologi gitu ya. Jadi bagaimana bisa memanfaatkan teknologi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sebagai bagian dari penjelasan saya, maka coba Anda buat BMC, mungkin Anda bisa mengerjakannya secara kelompok seperti itu ya. Seperti apa yang sudah dicontohkan tadi. Jadi, tentukan terlebih dahulu ide-ide atau bisnis atau gagasan Anda, terus kemudian tuangkan dalam bisnis model canvas dengan cara mengisi blok-blok yang sudah ada di dalamnya itu. Maka Anda nanti akan memperoleh gambaran kira-kira bisnis kita itu akan seperti apa. Ini coba Anda kembangkan secara kelompok. Ya, secara kelompok dikembangkan, Anda buat sebuah tim seperti itu, di mana tim itu nanti menjadi founder dari usaha yang akan dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, harapannya setelah nanti memahami bagaimana proses mulai dari penuangan ide, gagasan, terus kemudian pembuatan model bisnis, sampai dengan pembuatan bisnis plan, itu diharapkan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dibuat modelnya itu dijalankan secara real, secara nyata. Nah, sehingga nanti Anda bisa menjadi seorang pengusaha baru, the new businessman. Ya. Nah, itulah yang menjadi tujuan dari pembelajaran entrepreneur dimanapun, ya, dalam institusi apapun. Setiap pembelajaran entrepreneur pada akhirnya menginginkan peserta didiknya itu mampu membuat sebuah unit usaha yang nanti bisa berkembang dan bisa menjadi tulang punggung bagi negara kita untuk bisa memperkuat ekonomi kita. Begitu ya. Baik, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan bisnis plan. Harapannya adalah bagi Anda yang menonton video ini bisa terus melakukan inovasi-inovasi, memunculkan ide-ide baru seputar bagaimana memulai usaha. Nah, gitu. Jangan takut gagal, jangan pernah berhenti mencoba, kerjakan apa yang harus kerjakan, tidak usah berpikiran nanti bagaimana, just do it saja. Kerjakan saja. Ya. Mudah-mudahan dari apa yang sudah dijelaskan tadi, Anda bisa mengambil sisi baik dan punya keinginan untuk memulai usaha. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video ini. Kita kembali dalam topik yang lain dan bahasan yang lain. Sampai jumpa.